Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu model flagship dari Chery Indonesia, yaitu Chery Tiggo 9 CSH. Chery Tiggo 9 CSH dipasarkan dalam satu varian dengan harga Rp719.900.000. Mobil ini ada di Chery Arjuna. Dan untuk pemesanan silakan menghubungi. Ya, kami dari Chery Arjuna dengan saya Juna. Nomor telepon saya ada di bawah. Untuk kuncinya seperti ini. Di sini terdapat tombol buka kunci, buka pintu bagasi, kunci. Ini untuk menyalakan mobil dari jarak jauh. Platform yang digunakan adalah T2X. Untuk tipe chassis tentunya monocoque, dan mobil ini masuk dalam D segment. Jadi kompetitor mobil ini di Indonesia adalah Mazda CX-80 maupun Hyundai Palisade. Sebenarnya selain dari kedua mobil tersebut, juga terdapat kompetitor lain yang tidak masuk Indonesia seperti Toyota Highlander maupun Subaru Ascent. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Ini adalah tampilan depannya. Untuk desainnya sudah seperti kebanyakan produk Chery kekinian. Untuk grill warna dasar piano black, serta terdapat finishing chrome. Selain itu juga terdapat ring chrome. Ini logo Chery-nya. Terdapat kamera depan. Pada bagian depan terdapat 6 titik sensor parkir. Untuk pengait towing bagian depan ada di sebelah kanan. Radiator grill berwarna hitam doff. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama menggunakan proyektor LED, lampu dekat proyektor sisi luar, lampu jauh proyektor sisi dalam. Untuk DRL, LED yang saat ini sedang menjadi lampu sein yang sequential. Jadi menyalanya saling bergantian. Untuk lampu senja, LED 3 baris yang bawah. Terdapat tulisan performance. Untuk wiper depan menggunakan model frameless. Untuk washer menggunakan model di bawah kap mesin. Pada kaca depan, list karet diletakkan di bagian dalam. Terdapat kamera untuk fitur ADAS dengan detail sebagai berikut. Serta terdapat rain sensor. Untuk atap menggunakan sewarna bodi, serta terdapat panoramic sunroof. Untuk roof rail, metal. Dan ini adalah tampilan sampingnya. Fender depan terdapat add-on over fender yang menyambung dari depan sampai belakang. Pelek yang digunakan
berukuran 20 inci. Untuk bahan tentunya alloy, warnanya two-tone, hitam dan polish metal. Untuk bautnya menggunakan model yang tertutup serta terdapat tulisan Luxury Technology. Dibalut dengan ban Kumho Exta PS71 dengan profil ban 245/50 R20. Untuk rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Untuk rem belakang juga menggunakan cakram ventilasi. Untuk spion, sewarna bodi lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di bawah spion berwarna piano black, serta terdapat kamera samping. Ring di spion berwarna piano black, tentunya sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Untuk tangkai spion diletakkan pada pintu. Pilar ABC piano black. Untuk jendela dikelilingi dengan list chrome. Handle pintu menggunakan model flush, sewarna bodi dengan akses marki model sentuh. Untuk charging port ada di sebelah kiri. Model yang digunakan adalah CCS2. Terdapat AC charging dan DC charging. Charging port ini juga dilengkapi dengan fitur V2L dengan daya maksimal 6,6 kW, terbesar di kelasnya. Jadi bisa digunakan untuk mentenagai peralatan listrik yang membutuhkan daya besar seperti microwave oven, bahkan mesin kopi. Bahkan bisa digunakan untuk genset apabila terjadi pemadaman listrik. Ini adalah tampilan belakangnya. Untuk spoiler belakang yang atas warna bodi, yang bawah piano black. Serta terdapat high mount stop lamp. Spoiler samping piano black. Pada kaca belakang terdapat wiper dengan model frameless. Defogger. Untuk antena menggunakan model print glass. Untuk washer tersembunyi di balik spoiler. Pada pintu bagasi terdapat emblem Chery. Dia menggunakan model tulisan Chery. Ada emblem Tiggo 9, AWD, dan ada emblem CSH. Juga terdapat list yang menyambung dari ujung ke ujung. Pada list pintu bagasi terdapat lampu belakang dengan detail sebagai berikut. Lampu malam menggunakan LED garis yang menyambung dari ujung ke ujung. Untuk lampu rem LED. Yang bagian bawah lampu sein LED sequential. Lampu mundur LED. Lampu plat nomor LED. Ini kamera belakang. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi, baik tombol maupun mekanisme pembukaannya elektris.
Fog lamp belakang menggunakan LED 3 titik. Juga terdapat 2 buah reflektor. Pada bagian belakang terdapat 6 titik sensor parkir. Pengait towing bagian belakang ada di sebelah kanan. Untuk diffuser berwarna hitam doff. Terdapat 2 buah lubang knalpot. Suspensi belakang menggunakan multi-link independent. Terdapat gardan yang menandakan ini adalah penggerak 4 roda alias all-wheel drive. Tangki bahan bakar ada di sebelah kanan. Untuk membukanya, dari tombol di sebelah sini. Jadi untuk depressurize. Kemudian kita tekan. Pada tutup tangki tertera keterangan minimal menggunakan bahan bakar dengan oktan 95. Jadi bisa diisi dengan Pertamax Green. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya 70 liter. Jika dengan asumsi harga bahan bakar 13.000 per liter untuk Pertamax Green dengan oktan 95, biaya untuk mengisi penuh adalah Rp910.000. Masih sangat hemat untuk mobil di kelasnya. Dan jika terisi penuh dan baterainya juga penuh, maka bisa menempuh jarak sejauh 1.400 km lebih. Sekarang kita beralih ke sistem penggeraknya. Chery Tiggo 9 CSH menggunakan sistem penggerak plug-in hybrid generasi kelima yang terdiri dari mesin bensin Acteco generasi kelima dengan kode H4J15 berkapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, turbocharger, dan sudah dilengkapi dengan direct injection. Menggunakan deep Miller cycle. Untuk rasio kompresinya adalah 14,5:1. Untuk tenaga yang dihasilkan adalah 141 horsepower dan torsi yang dihasilkan adalah 215 Nm. Selain mesin bensin, mobil ini dilengkapi dengan 3 buah motor listrik. Yang pertama adalah motor listrik untuk mengisi baterai tegangan tinggi alias generator dengan tenaga 100 horsepower dan torsi 170 Nm. Yang kedua adalah motor listrik untuk menggerakkan 2 roda depan dengan tenaga 120 horsepower dan torsi 220 Nm. Yang ketiga adalah motor listrik untuk menggerakkan 2 roda belakang dengan tenaga 235 horsepower dan torsi 310 Nm. Untuk motor listrik yang menggerakkan mobil ditenagai oleh baterai berjenis nikel kobalt manganis dengan kapasitas 34,46 kWh dan dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 180 km dengan mode full electric. Sangat panjang untuk ukuran mobil plug-in hybrid. Untuk tenaga gabungannya 390 horsepower dan torsi gabungannya 650 Nm. Untuk sistem transmisi ada 2 jenis. Yang pertama adalah 3-speed dedicated hybrid transmission untuk menggerakkan 2 roda depan yang terhubung dengan mesin bensin dan motor listrik depan.
Yang kedua adalah reduction gear untuk menggerakkan dua roda belakang terhubung dengan motor listrik bagian belakang. Untuk layout mesin tentunya transversal. Untuk performa, akselerasi 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 5,4 detik. Mobil ini bisa melaju secara terus-menerus dengan kecepatan 190 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya bisa mencapai 230 km per jam. Untuk konsumsi bahan bakarnya, paling boros sekitar 13 km per liter, di mana menggunakan mode force yang menyalakan mesin secara terus-menerus. Dan paling irit bisa mencapai 19,2 km per liter. Untuk sistem kemudi, menggunakan electric power steering. Untuk detail ruang di balik kap mesin adalah sebagai berikut. Ini air intake, air filter, ini intercooler, yang ini otak untuk sistem hybrid, ECU, sekring, minyak rem ada di sini. Untuk modul ABS tersembunyi. Ini untuk mengisi oli, ini untuk memeriksa level oli. Kemudian di sini ada mounting. Ini sistem pendingin, air wiper, ini sistem AC. Untuk ruang mesin sudah dicat, sudah ada peredam dan sudah di cover plastik. Begitu juga dengan kap mesin, sudah dicat, sudah ada peredam dan sudah hidrolik. Sekarang kita beralih ke interiornya. Kita mulai dari door trim sisi pengemudi. Untuk door trim sisi pengemudi, desainnya seperti ini. Untuk detail bahannya adalah sebagai berikut. Di sini soft touch, ini kisi AC, ini central lock, di sini finishing motif kayu, handle pintu berwarna silver, di sini ada list silver, terdapat ambient light, di sini lapis kulit dengan motif perforated dan ada jahitan. Untuk sandaran tangan, soft touch, terdapat tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis karet. Untuk power window, auto di keempat sisinya. Ini untuk kunci jendela, finishing piano black. Di sini menggunakan bahan hard plastik. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Untuk speaker depan menggunakan two-way dengan merek Sony. Speaker pada door trim, tweeter pada pilar A. Untuk kaca depan sudah menggunakan double glass. Tidak terdapat scuff plate pada bagian luar, jadi scuff plate-nya diletakkan di bagian dalam. Untuk karpet menggunakan bahan bludru serta ada bordiran Tigo 9 CSH. Dua pedal, pedalnya aluminium. Untuk pedal gas menggunakan model menempel di lantai. Terdapat sandaran kaki. Yang ini untuk membuka kap mesin. Ini switch untuk lampu, tentunya sudah auto. Yang ini untuk fog lamp belakang. Ini dummy. Ini untuk depressurize tangki bahan bakar. Ini untuk membuka pintu bagasi. Di
Di sini lapis kulit, terdapat ambient light. Di sini T-silver. Sekarang kita beralih ke jok pengemudi. Untuk jok sisi pengemudi, modelnya seperti ini. Bahan yang digunakan lapis kulit, ada motif perforated. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Dan terdapat 2 buah speaker. Pengaturan jok sisi pengemudi. Elektrik 10 arah, termasuk lumbar support. Untuk ruang kaki, pada posisi mengemudi saya seperti ini. Bagaimana dengan ruang kepala? Untuk ruang kepala seperti ini. Sabuk pengaman sisi pengemudi menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Untuk jumlah airbag ada 10 yang terdiri dari 2 airbag pilar, 3 airbag jok depan, 2 pengemudi, 1 penumpang. Dua airbag jok baris kedua, 1 airbag lutut pengemudi, serta 2 airbag depan pengemudi dan penumpang depan. Untuk airbag penumpang depan bisa dinonaktifkan dengan switch yang ada di sini. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Chery Tiggo 9 CSH secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke setirnya. Untuk setir menggunakan model 3 palang seperti di kebanyakan line up Chery lainnya. Sudah dilapis kulit, flat bottom. Untuk ketiga palang ada finishing silver dan piano black. Untuk emblem di setir menggunakan tulisan Chery. Suara klakson seperti ini. Untuk detail tombolnya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri terdapat tombol untuk adaptive cruise control yang merupakan bagian dari ADAS, serta ada tombol bintang. Di sebelah kanan terdapat tombol pengatur MID, voice command, ini untuk volume, seat track, dan telepon. Ini tuas transmisinya. Ini detektor apabila pengemudi mulai tidak fokus. Di sebelah kiri terdapat tuas lampu sein. Untuk tuas wipernya sudah auto. Di sini untuk wiper belakang. Ini untuk washer. Untuk low beam, high beam ada di sini.
Untuk pengaturan setir, elektrik, tilt, dan teleskopik. Sekarang kita beralih ke instrumen clusternya. Untuk instrumen cluster menggunakan model floating, full digital dengan layar TFT berukuran 10,25 inci. Untuk tampilan utamanya seperti ini. Ini adalah yang streamline dengan dark mode. Jadi di sebelah kiri menampilkan speedometer format digital serta power meter. Di sebelah kanan menampilkan peta. Ada data-data berkendara serta ada indikator tekanan ban. Juga bisa menampilkan media yang sedang diputar. Bisa diubah menjadi klasik alias tampilan analog. Tampilannya jadi seperti ini. Untuk yang analog di sebelah kiri menampilkan speedometer format analog serta indikator sisa bahan bakar beserta jarak tempuhnya. Di sebelah kanan menampilkan MID. Serta indikator sisa baterai tegangan tinggi. Ada odometer, media yang sedang diputar. Pada layar tengah menampilkan jam digital, indikator posisi gigi, indikator suhu luar ruangan, serta speedometer format digital. Tentunya sudah individual door warning. Termasuk kap mesin dan pintu bagasi. Untuk gambar mobil di bagian tengah, saat masuk gigi, dia berubah. Jadi seperti ini. Sekarang kita beralih ke dashboardnya. Di sini menggunakan motif kayu. Ini kisi AC sisi pengemudi. Untuk dashboard menggunakan bahan soft touch. Ini center speaker. Ini head up display. Untuk head-up display kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kisi AC untuk defogger depan. Kisi AC untuk penumpang depan. Di sini finishing piano black. Di sini motif kayu. Ada list silver. Di sini ada ambient light. Untuk desain ambient lightnya menyambung dari dashboard sampai dengan door trim.
Untuk laci penumpang depan, soft opening. Sekarang kita beralih ke head unitnya. Untuk head unit menggunakan model floating dengan layar sentuh berukuran 15,6 inci. Untuk resolusi layarnya adalah 2.5K dan untuk prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 8155. Sudah dilengkapi dengan perintah suara yang bisa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tergantung bahasa yang sedang dipilih. Karena bahasa yang dipilih saat ini adalah bahasa Inggris, jadi harus menggunakan bahasa Inggris, seperti ini. Hello Cherry, Here. turn off the AC. Okay. Hello Cherry, Here. open all windows. Okay. Hello Cherry, Here. close all windows. Okay. Hello Cherry, I'm here. open the trunk. Okay. Hello Cherry, Here. close the trunk. Okay. Hello Cherry, Here. turn on the AC. Okay. Pada bagian sini terdapat pesan peringatan, info konektivitas. Di sini ada jam digital. Kalau kita scroll dari atas, ini untuk mematikan layar, display off, ini untuk mematikan kendaraan, ini untuk EV mode atau hybrid mode, mematikan vehicle stability control, ini untuk mengatur spion. Jadi pengaturan spionnya dari setir. Ini untuk auto hold, rem parkir elektrik, melipat spion juga dari head unit. Ini untuk pengaturan HUD, untuk ambient light, hill descent control. Di sini ada mode berkendara, Normal mode. Eco mode. ini untuk pengaturan kecerahan layar instrumen cluster. Ini untuk pengatur volume. Bisa diedit. Di sini untuk peta. Ini media. Ini pilihan media yang bisa diputar. Di sini ada pengaturan. Ini untuk quick control. Untuk tombol bintang ini bisa di custom fungsinya untuk apa. Ini untuk isi exit atau isi entry. Kemudian di sini ada pengaturan perlampuan. Di sini untuk pengaturan ambient light.
Sini untuk pengaturan perlampuan selain ambient light. Ini pengatur ketinggian sorotan lampu. Untuk new energy, di sini ada energy flow. Di sini untuk vehicle to load, power saving mode, untuk level regenerative braking. Ini untuk pengaturan odometernya. Ini bisa untuk jarak tempuh secara keseluruhan, jarak tempuh dengan mode hybrid, dan jarak tempuh dengan mode EV. Jadi tampilan di instrumen cluster bisa berubah-ubah. Untuk power mode-nya ada hybrid, EV, EV Plus ini jadi menggunakan lebih banyak baterai. Jadi hanya disarankan untuk penggunaan darurat saja. Ini untuk driver assistance. Di sini untuk pengaturan fitur ADAS. Ini pengaturan head-up display. Ini bisa dipilih mau menampilkan apa saja. Di sini ada pengaturan kendaraan, ada pengaturan ketinggian pembukaan pintu bagasi, sensitivitas wiper, kunci pintu. Ini untuk berat ringan setir. Nah, ini pengaturan display. Bisa mengganti wallpaper. Untuk audio protection, ini pilihannya. Ini untuk mengganti tema instrumen cluster. Ini light mode. Kalau dark, tampilannya jadi seperti ini. Ini untuk mengatur kecerahan layar head unit. Yang ini untuk mengatur kecerahan instrumen cluster. Untuk pengaturan suara, equalizer, speed compensation volume, ini untuk perintah suara. Di sini pengaturan sistem. Ini quick access. Ini pilihan bahasanya. Ada Inggris, Mandarin, Thailand, bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Sekarang kita coba perintah suaranya dalam bahasa Indonesia. Halo Cherry, Halo. matikan AC. Oke. Halo Cherry, Tolong katakan itu. buka semua jendela. Halo Cherry, tutup semua jendela.
Halo Cherry, Halo. buka pintu bagasi. Oke. Halo Cherry, Di sini. tutup pintu bagasi. Oke. Halo Cherry, Anda bisa memberitahu saya. nyalakan AC. Oke. Ini untuk pengaturan waktu. Bisa 24 jam. Ini pilihan zona waktunya. Ini satuan konsumsi bahan bakarnya. Tentunya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Ini aplikasinya, navigasi, ini audio, telepon, pengaturan, galeri. Apa ini adalah untuk parkir otomatis. Di sini untuk kamera 360. Kalau dinyalakan lampu sein, kameranya ada di layar head unit. Dia kecil dan bisa ditutup. Ini buku manualnya. Di sini ada pengaturan jok, baik pendingin maupun pemanas. Jadi untuk jok depan dan jok baris kedua sebelah kiri kanan sudah dilengkapi dengan pendingin dan pemanas. Setirnya juga sudah dilengkapi dengan pemanas. Untuk dua jok depan sudah dilengkapi dengan fungsi pijat. Dan ini adalah pilihan mode pijatnya. Sekarang kita beralih ke AC-nya. Untuk AC menggunakan Dual Zone Auto Climate Control. Kecepatan kipas ada 10 level. Di sini ada pilihannya Rapid Cooling, Rapid Heating atau Smart Deodorization. Untuk suhu paling dingin 15 derajat dan paling panas 31 derajat. Yang ini untuk pemanas setir. Ini untuk kualitas udara.
Ada ionizer untuk ventilasi AC. This function for better purification. Defogger belakang, defogger depan. Activate this function for better defogging. Ini untuk mengatur arah semburan AC, kompresor AC, auto climate control, mematikan AC. Ini untuk menyamakan suhu AC kiri kanan. Di sini ada pengaturannya. Ini untuk pengaturan AC belakang. Ada 4 level kecepatan kipasnya. Ini untuk child lock. Sekarang kita beralih ke konsol tengah. Ini kisi AC tengah. Bisa ditutup. Ada tempat penyimpanan terbuka, ada wireless charging. Ini mode berkendaranya. Off-road mode. Sand mode. Snow mode. Sport mode. No mode. Eco mode. Hazard yang ketika dinyalakan tombolnya ikut berkedip. Tombol fisik untuk pengatur AC. Ini untuk EV mode atau hybrid mode. Ada 2 buah cup holder. Yang ini finishing piano black. Terdapat ring silver. Di sini soft touch bahannya. Ini konsol boxnya dilapis kulit. Dalamnya seperti ini, terdapat lampu LED, lubang aliran untuk udara AC, jadi bisa seperti kulkas, dan dilapis bahan sejenis karet. Sekarang kita beralih ke konsol tengah bagian bawah. Ada tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis karet, 12 volt power outlet, serta ada 2 buah USB slot, yang bawah Type A, yang atas Type C. Terdapat backlight dengan warna putih. Sekarang kita beralih ke jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan, modelnya seperti ini. Bahan yang digunakan lapis kulit dengan motif perforated. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk pengaturan jok penumpang depan, elektrik 10 arah, termasuk lumbar support. Sedangkan untuk pengaturan dari sebelah kanan, elektrik 4 arah. Sabuk pengaman sisi penumpang depan menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Untuk door trim penumpang depan, desainnya seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian atas. Untuk pilar A yang depan dilapis bahan sejenis fabric dengan warna hitam. Sedangkan untuk sisa pilarnya menggunakan bahan plastik. Untuk warna tetap hitam. Untuk plafon berbahan fabric dengan warna hitam. Ada mikrofon baik di sisi pengemudi maupun penumpang.
Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip dengan model retract. Untuk sun visor sisi pengemudi berbahan fabric, ada card holder, vanity mirror, dan lampu yang sudah LED. Sun visor penumpang depan berbahan fabric, ada card holder, vanity mirror, dan ada lampu LED. Sekarang kita beralih ke konsol bagian tengah. Di sini ada indikator airbag penumpang depan. Ada 2 tombol dummy, lampu baca yang sudah LED, tombolnya kapasitif. Ini untuk membuka tutup sunroof, ini untuk membuka tutup sunshade. Di sini finishing piano black dan ada ring silver. Untuk spion tengah menggunakan frameless auto dimming. Yang ini untuk fitur ADAS. Sekarang kita beralih ke baris kedua. Untuk door trim baris kedua, desainnya seperti ini. Dengan detail bahan sebagai berikut. Lapis kulit. Untuk menambah privasi, terdapat sunshade. Di sini bahan motif kayu. Handle pintu berwarna silver. Di sini ada list silver serta terdapat ambient light. Di sini lapis kulit, ada motif fosforated serta ada jahitan. Untuk sandaran tangan menggunakan soft touch. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window baris kedua sudah auto, finishing piano black. Di sini soft touch. Di sini hard plastik. Pada door pocket baris kedua terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker baris kedua menggunakan two-way dengan merek Sony. Untuk speaker ada di sini. Ini tweeternya serta ada indikator untuk safe exit dalam bentuk lampu. Di sini untuk child lock. Pada baris kedua, kaca belum menggunakan double glass. Pada baris kedua, scuff plate diletakkan di bagian dalam. Pada pilar B, terdapat kisi AC serta gantungan, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Untuk ruang kaki jok baris kedua, pada posisi mengemudi saya seperti ini. Support pahanya seperti ini. Untuk ruang kepala seperti ini. Di belakang jok pengemudi terdapat kantung kursi. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Ini kisi AC baris kedua bagian tengah. Di sini terdapat pendingin jok, pemanas jok. Ini untuk AC belakang. Ini pendingin dan pemanas jok bagian kanan. Pendingin dan pemanas jok masing-masing ada 3 level. Terdapat 2 buah USB slot. Di sebelah kiri Type A, di sebelah kanan Type C. Untuk lantainya rata.
Untuk door trim baris kedua sebelah kiri seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian atas. Hand grip baris kedua menggunakan model retract. Terdapat lampu yang sudah LED. Untuk baris kedua, lampunya menggunakan tombol fisik. Ada mikrofon, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Terdapat lampu yang sudah LED untuk baris ketiga, dan tombolnya juga menggunakan tombol fisik. Sekarang kita beralih ke jok baris keduanya. Untuk jok baris kedua, Chery Tiggo 9 CSH menggunakan model bench seat, jadi bisa memuat 3 orang. Modelnya seperti ini. Bahan yang digunakan lapis kulit, serta terdapat motif perforated. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk sabuk pengaman baris kedua, ketiganya menggunakan model 3 titik. Sandaran kepala baris kedua, ketiganya menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Dilengkapi dengan sandaran tangan dengan 2 buah cup holder. Pengaturan jok penumpang baris kedua manual 4 arah, tegak rebah, dan maju mundur. Format pelipatan jok baris kedua ini adalah 40-60. Untuk akses jok baris ketiga, caranya dengan menarik tuas yang ada di sini. Cara ini hanya berlaku untuk jok sisi 40 alias jok sebelah kanan. Untuk jok baris ketiga, modelnya seperti ini. Bahan yang digunakan lapis kulit dan ada motif perforated. Sabuk pengaman baris ketiga, keduanya menggunakan model 3 titik. Sandaran kepala baris ketiga, keduanya menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk format pelipatannya adalah 50-50. Sekarang saya akan membahas akomodasinya. Di sebelah kanan terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Begitu juga dengan di sebelah kiri. Pada bagian atas tidak terdapat hand grip untuk baris ketiga. Sekarang saya akan membahas rasa duduk pada jok baris ketiga. Jika jok baris kedua di posisi paling mundur, maka tidak menyisakan ruang kaki. Jika jok baris kedua di posisi paling maju, seperti ini. Ini support pahanya. Memang masih mengangkat. Jadi memang jok baris ketiga lebih direkomendasikan untuk anak kecil. Bagaimana dengan ruang kepalanya? Seperti ini. Ketika jok baris ketiga di posisi paling rebah. Jadi memang tidak menyisakan ruang kepala. Sekarang kita beralih ke ruang bagasinya.
Untuk ruang bagasinya seperti ini. Ini ketika jok baris ketiga tegak semua. Ini adalah ruang bagasinya ketika jok baris ketiga dilipat dan jok baris kedua tegak. Dan ini adalah ruang bagasinya ketika semua jok dilipat. Dan hasil pelipatannya sangat rata lantai. Di sini terdapat portable charging, apar, lampu di bagasi sudah LED, yang ini dan ini untuk parcel shelf. Jadi untuk menambah privasi pada barang di bagasi. Terdapat hook, cairan penambal ban, terdapat segitiga pengaman. Keduanya ada velcro-nya. Di bawah terdapat segitiga pengaman tambahan. Dan di bawahnya lagi, di sini ada komponen untuk motor listriknya. Di sebelah sini terdapat aki 12 volt. Jadi akinya dipindah ke belakang. Di sebelah kanan terdapat gantungan dengan beban maksimal 3 kg. Sekarang kita beralih ke door trimnya. Untuk door trim pintu bagasi full cover dengan bahan hard plastik. Untuk warnanya full black. Terdapat 2 buah speaker. Ini untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Baik, demikian ulasan saya mengenai Chery Tiggo 9 CSH. Terima kasih sudah menonton.